Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nama Fira, NIM 2134092, Prodi Perpustakaan dan Informasi Fakultas Bahasa dan Seni. Saya akan menyampaikan pembahasan materi pertama, yaitu satu, mengenai esensi dan organisasi identitas nasional, salah satu data pembangunan karakter bangsa. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah sebuah ciri-ciri yang dimiliki di suatu bangsa secara fisiofolis, membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Dengan memahami identitas bangsa, diharapkan akan memahami jati diri nasional, mewujudkan karakteristik unik suatu kelompok nasional yang membedakan dan karakteristik kelompok nasional lainnya. Alasan diperlukan identitas nasional Indonesia: 1. Sebagai persatuan bangsa. 2. Sebagai pembedaan. 3. Sebagai landasan sebuah negara. Sumber historis sosiologi dan politik tentang identitas nasional Indonesia. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai dengan karakteristik munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh negara asing pada tahun 1908. Dikenal dengan bangga kebangkitan nasional, namun dapat melakukan telah meluaskan sampainya kepada kebudayaan Sunda, Madura, dan Bali. Secara historis, pengalaman Kongres telah banyak memberikan inspirasi yang mengkritik yang kesadaran bangsa yang diwujudkan dengan semakin banyak berdirinya organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. B. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan pada secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun kebetulan situasi pasca kemerdekaan. Argumen tentang dinamika dan identitas Indonesia tentang mengembangkan identitas nasional terletak pada pikiran sikap yang terbuka, yang menghormati keanekaragaman, mendukung demokrasi praktis yang kuat, menegak hukum, memajukan solidaritas terhadap merek yang lemah atau korban, di mana negeri Indonesia adalah ruang publik sebagai tempat kita hidup bersama. Rangkuman teridentitasasi nasional. Faktor yang mendukung lahirnya identitas nasional di Indonesia adalah faktor objektif dan subjektif. Contoh praktik kewarganegaraan pada bidang ekonomi dengan mengikut mendukung program perekonomian Indonesia pada bidang pengetahuan, melestarikan pengetahuan pada bidang pendidikan dapat dilihat melalui pendidikan sikap gotong royong yang serta melakukan musyawarah mufakat pengambilan keputusan. Kedua, integrasi nasional. Konsep dan organisasi integritas nasional. Alasannya penting integritas nasional. Dengan integritas nasional dapat disatukan perbedaan yang ada di Indonesia sehingga tidak adanya konflik perbedaan yang terjadi karena perbedaan sementara. Sumber historis sosiologi dan integritas nasional. Pengembangan sejarah integritas Indonesia menurut Suroyo 2002. Sejarah pelaksanakan bahwa bangsa kita sudah mengalami pembangunan integritas sebelum negara merdeka. Menurut Suroyo, argumentasi tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika ini bisa kita contoh peristiwa integrasi sebagai berikut. 1. Integrasi bangsa pada tanggal 15 Agustus 2005 melalui Referendum of Understanding di Vantas, King, Finlandia. Pemerintah Indonesia proses sejarah damai secara damai mengajak negara Aceh merdeka untuk kembali bergabung dan setelah memegang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Argumen tentang dinamika dan tantangan integritas nasional dalam upaya mewujudkan integritas nasional. Tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal.
Esensi dan organisasi integritas nasional masyarakat dan integritas yang baik merupakan bagi setiap warga negara, sebab integritas masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan internasional. Contoh-contoh praktik kewarganegaraan: gotong royong, membersihkan lingkungan masyarakat, dan toleransi, tidak memilih dalam berteman. Materi kelompok 3, pendidikan kewarganegaraan mengimplementasikan dan membangun nama yang Konstitusi Undang-Undang 1945 dan Konstitusi Nasional Ketentuan Perundang-undangan 1945. Pengertian negara secara historis: negara adalah negara sentiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat. Itu dapat pada zaman Yunani kuno. Para ahli filsafat merumuskan pengertian negara secara beragam. Dalam pengertian berikut, negara disebut dengan negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah negara yang ikut dalam bermusyawaratan. B. Pengertian konstitusi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum. Pembentukan pemerintah negara kodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal terperincinya, melainkan jabaran prinsip-prinsip. C. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah Perundang-undangan 1945 yang untuk pertama kalinya disahkan oleh Panitia Simple sejak persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. A. Proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen artinya perubahan mengenai perubahan atau mengadakan perubahan. Istilah amandemen sebenarnya merupakan hak, yaitu parlemen, untuk mengubah atau untuk mengusulkan perubahan rancangan undang-undang. Materi kelompok 4, konsultasi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa adalah A. Sumber historis, filosofis, politik tentang konstitusi. Menurut Thomas Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan segala hingga timbulnya azmin homo lupus, artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Selanjutnya, kekuasaan kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenalkan dengan lex waktu subjek tolerans. Fakta konstitusi berada dari Undang-Undang Dasar karena pandangan masyarakat tentang konstitusi di negara modern, sehingga memahami konstitusi kemudian disamakan dengan UUD. Pengawasan ini disebabkan oleh pengaruh ideologi terkodifikasi yang harus melakukan peraturan hukum ditulis untuk mencapai kesatuan hukum. B. Argumentasi tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah ditetapkan suatu hari proklamasi kemerdekaan Undang-Undang Dasar 1945, mulai berlaku hukum dasar yang mengatur kehidupan kewarganegaraan Indonesia dengan segala keterbatasan menjalani kondisi seperti pemerintah berusaha mengulangi dengan berbagai kebijakan, namun kondisi ekonomi tidak kunjung membaik. Walaupun pemerintah sudah melakukan banyak hal, sedangkan yang semakin membentuk menyebabkan masyarakat sudah tidak bisa mempercayai pemerintahan. Keadaan yang tidak bisa dikendalikan menyebabkan berhentinya Presiden Soeharto dari jabatan pada tanggal 21 Mei 1948 yang menjadi awal era reformasi tanah air. C. Esensi dan organisasi. Konstitusi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa dan bernegara. Di dalam negara yang mendasarkan diri atas deklaratif, konstitusi undang-undang memiliki fungsi yang luas, yaitu pembatasan kekuasaan hingga kekuasaan tidak sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak warga negara lebih terlindungi. Selain pembatasan, kekurangan konstitusi juga digunakan sebagai alat untuk menjamin hak warga negara. Jadi kelompok 5. Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi. A. Konsep organisasi, harmoni kewajiban dan hak warga negara dan warga negara.
Pengertian hak dan kewajiban memiliki banyak hubungan dengan konsep yang organisasi kewajiban dan hak negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan warganya. B. Alasan perlunya harmonik dan kewajiban hak negara dan warga negara. Hak kewajiban merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadinya pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang layak, tetapi pada kenyataan banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan semuanya. Itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajibannya. C. Sumber-sumber historis dan logis politik tentang harmoni. Sumber historis perjuangan penegakan hak asasi manusia terjadi di dunia Eropa adalah John Locke dan John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup dan hak atas kebebasan dan hak milik. Seiring dengan perkembangan zaman yang menjadi batu loncatan dalam hal pengembangan penetapan pendewasaan kajian ilmu tentang sistem demokrasi hak asasi manusia, memicu terjadi peristiwa yang penting sebagai berikut. Peristiwa penting Magna Carta 12, Revolusi Amerika 3, Revolusi Prancis. Sumber fisiologi sumber terjadi gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya. Terselubung gejala ini muncul semakin menjadi pasca runtuhnya rezim orde baru. D. Tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara. Berikut adalah bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen tersebut. Aturan dasar-dasar lumut hilwa, pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Aturan dasar hilwa perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Aturan hilwa hilwa usaha pertahanan dan keamanan negara. Aturan dasar hilwa hak dan kewajiban asasi manusia. Dari kelompok 6 pertemuan ke-6, esensi dan organisasi harmonik, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya diterima atau dilakukan melalui pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain, maupun wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu semestinya diberikan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain maupun hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Rangkuman harmoni kewajiban dan hak negatif dan hak negara dan warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya diterima dan dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat diubah oleh pihak lainnya, maupun juga yang pada prinsipnya dapat dipaksa oleh hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara dan sebaliknya. Pula hak dan kewajiban warga negara terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dan warga negara Indonesia diatur dalam Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia tahun 1945, mulai pasal 27 sampai pasal 34. Contoh praktik kewarganegaraan. Berperilaku toleran dibuktikan dengan tidak membeda-bedakan teman, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, berteman dengan teman yang berbeda suku, bangsa, ikut upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, melaksanakan kewajiban dengan membayar pajak. Di pertemuan ke-7, Demokrasi Pancasila. Konsep dan
aku sepenuh ganti demokrasi yang bersumber dari Pancasila pengertian demokrasi. Secara terminologi, demokrasi dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan sebagai sistem politik dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip yang rezekinya yang menyertai. Ketiga, tradisi pemikiran politik demokrasi. Charles Alberto Otero 1986 mengungkapkan bahwa demokrasi dapat dilihat dari ketiga tradisi pemikiran politik: The Flash Equal Aristotelian teori pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia menurut Budi Juarjo dalam buku besar Ilmu Politik Demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dengan sifat dan ciri yang terdapat sebagai tafsiran dan pandangan demokrasi. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi pada rakyat yang dalam menyelenggarakan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila demokrasi. Pancasila dapat diartikan sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik dan kenegaraan modern. Perkembangan demokrasi tim semakin pesat yang diterima semua bangsa terlebih sesudah Perang Dunia II. Demokrasi diyakini diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber Pancasila. Sumber 1. Sumber nilai yang berasal dari desa. Sumber 2. Nilai-nilai yang berasal dari Islam. Sumber 3. Sumber nilai-nilai yang berasal dari Barat. Perkembangan sejarah demokrasi Indonesia. 1. Masa Republik Indonesia 1945 sampai 1959. Bahasa demokrasi konstitusional 2. Masa Republik Indonesia kedua 1959 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin perkembangan sejarah demokrasi di Indonesia, salah satu masa Republik Indonesia ketiga. 1965 sampai 1968 masa demokrasi Pancasila demokrasi kedua, masa Republik Indonesia 4. 1958 sampai sekarang. Materi pertemuan 8. Penegak hukum yang berkeadilan. Konsep dan organisasi penegak hukum yang berkeadilan. Dalam teori tujuan negara pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara di dunia. 1. Melaksanakan penelitian, penerbitan, dan keamanan. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 3. Pertahanan dan menegakkan keadilan. Pelaksanaan fungsi keempat diyakini menegakkan keadilan. Fungsi negara dalam bidang peradilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Sumber historis, sosiologi, politik tentang hukum yang keadilan di Indonesia. 1. Keadilan merupakan unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam negara hukum. 2. Kemanfaatan selain unsur-unsur keadilan para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugas yang harus dipertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan kursi kemilikan manfaat bagi masyarakat. 3. Kepastian hukum. Unsur ketiga penegak hukum dan kepastian hukum, artinya penegak hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terdapat tindakan sewenang-wenangnya dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
bukan hanya diperlukan penampangan berharuan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan operator hukum sebagai pelaksanaan penegakan hukum. 1. Lembaga penegakan hukum. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu antara lain kepolisian. Ia berfungsi utama sebagai lembaga penyelidik. 2. Lembaga peradilan. Penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dapat dilakukan dalam berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya dalam melaksanakan hukum. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh semua pihak, yaitu penegakan hukum. Yang merasa meriksa tersangka atau terdakwa wajib memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum tersebut merupakan usaha untuk membela diri tersangka terdakwa, berhak dan bebas untuk memilih diri sendiri. Penasehat hukum. Argumen tentang dinamika dan tantangan penegak hukum yang berkeadilan di Indonesia. Perlu diingat bahwa aparatur penegak hukum bukan warga negara biasa. Ia harus menjadi contoh teladan bagi warga negara lainnya yang statusnya bukan aparatur penegak hukum. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh para penegak hukum. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya untuk masyarakat atau pejabat lainnya mencoba menyuap. Selain itu, pemerintah perlu melakukan upaya prinsip dalam pendidikan warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Esensi dalam organisasi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Ternyata hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat apa setara dalam peraturan hukum pasal hukum material. Seyogianya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegak hukum di masyarakat. Materi ke-9 Wawasan Nusantara. Konsep dan organisasi Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah paradigma bangsa Indonesia, bentuk meyakini sebuah tujuan nasional dalam kesatuan wilayah kepulauan Indonesia. Sejarah Nusantara berasal dari kata wahyu, melati, melihat, serta nusa, yaitu berarti kepulauan. Menurut Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1992, wawasan Nusantara adalah secara pandangan dan bersikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan serba beragam dan bernilai strategis dalam mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Alasan diperlukannya wawasan Nusantara, yaitu menurut pengertian wawasan Nusantara adalah landasan berpikir rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, karena wawasan Nusantara tidak ada makna, seseorang akan sulit untuk berlaku sesuai dasar-dasar leluhur bangsa Indonesia ini. Sumber historis, sosiologis, dan politik wawasan Nusantara. 1. Sumber historis lahirnya Konvensi Wawasan Nusantara berawal dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 bulan 12 1957 mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan deklarasi yaitu NDAH. Sumber historis, sosiologi, dan politik wawasan Nusantara. Setelah keluarnya deklarasi Juanda pada tahun 1957, dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 1960 tentang Perairan Indonesia. Sumber historis, sosiologi, dan politik wawasan Nusantara. Sumber historis berdasarkan sejarah wawasan Nusantara bermula dari wawasan kedaulatan, kewilayahan, ingatan deklarasi Juanda 1945 sebagai perubahan atas organisasi 1939 berhentikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu wilayah atau kesatuan wilayah.
Studi Sosiologi dan Politik Wawasan Nusantara sebagai dalam rumusan GBHN 1983 tambah wawasan Nusantara ialah cara pandangan dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dari lingkungan. Sumber studi sosiologis dan politik wawasan Nusantara, sumber politik secara politis dan ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan dan dilestarikan. Materi pertemuan 10. Dinamika dan tantangan wawasan Nusantara serta esensi dan organisasi wawasan Nusantara. Dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandangan yang sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Unsur-unsur terdapat dalam wawasan Nusantara terdiri atas wadah 1. Wadah yaitu wujud wilayah. 2. Tata inti organisasi bagi Indonesia. 3. Tata kelengkapan organisasi. Esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan pemersatuan bangsa Indonesia. Mencakup di dalamnya akan 1. Kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Organisasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sangat penting berfungsi sebagai panduan dan pedoman dasar bagi penyelenggara bagi kehidupan yang memberikan motivasi mendorong mencapai tujuan. Materi pertemuan ke-11 Ketahanan Nasional dan Bela Negara. Konsep ketahanan nasional merupakan salah satu konsep prinsip warga negara Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa dan pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa dan bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuan dan menghadapi ancaman yang datang maupun upayakan sumber daya menggunakan memenuhi kebutuhan hidup. Perwujudan dan ketahanan nasional di Indonesia. Ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, budaya, ketahanan pertahanan, keamanan. Konsep bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Istilah bela negara dapat dikirakan dengan rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 27 ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Konsep bela negara sebagai upaya wujud ketahanan nasional di Indonesia. Upaya bela negara karena selain sebagai kewajiban dasar manusia, kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Bela negara dapat dibedakan secara fisik maupun non fisik. Organisasi ketahanan nasional dan bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembela negara atau bela negara. Negara merupakan perwujudan negara yang dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional sebagai bangsa Indonesia. Materi pertemuan ke-12. Ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional merupakan salah satu kompetensi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa dan dasarnya dibutuhkan guna menjamin kemampuan bangsa dan bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuan. Upaya penyelenggara ketahanan nasional dapat diwujudkan dengan bela negara. 1. Studi sosiologis politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, gagasan tentang kesejahteraan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kala militer Angkatan Darat. 2. Dinamika tantangan ketahanan nasional dan bela negara seperti
kehidupan individual yang terus-menerus berkembang, kehidupan berbangsa, dan juga mengalami perubahan. 3 organik, ketahanan nasional secara etimologi dan etimologi getaran berasal dari kata bahan, kata tabah, kuat, dan menguasai diri, gigi yang tidak dapat mengenal dan menyerah. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi pendidikan kewarganegaraan pada semester 2. Semoga yang saya sampaikan dapat dimengerti, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.